Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh nggak? Nanti dikasih cakap gitu ya. Cakapnya yang kencang ya. Pantunnya seperti ini. Pergi ke pasar ketemu bidadari. Saya lapar dikasih roti. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kinki, selalu di hati. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kinki. Saya berasal dari Missio Dei. Luar biasa, puji Tuhan, di kesempatan yang penuh sukacita ini bisa berkunjung ke PDMKL untuk melakukan PD Silang. Semoga kami bisa melayani PDMKL yang baik dan membagikan sukacita. Sebelumnya saya boleh nggak minta tolong Bapak Ibu? Kan tadi sudah kenal, sekarang minta tolong, boleh ya? Nanti kalau saya bilang PDMKL, nanti Bapak Ibu jawab penuh sukacita. Tangannya gini ya, satu di kanan, satu di kiri, menyilang. Kemudian tengok ke temannya di sebelah kanannya atau kirinya, kasih senyuman yang paling manis, ya, paling lebar senyumannya. Siap ya? Siap? Penuh sukacitanya yang kencang, oke? PDMKL. Sekali lagi ya, PDMKL. Iya, luar biasa. Sudah, senyumnya sudah ya. Takut nanti malah jatuh cinta ya. Ya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tema yang akan dibawakan adalah My Family, My Sweet Home. Bapak Ibu, dulu waktu di gereja itu romonya pernah bilang ya, kalau anak-anak nanti dididik secara Katolik, betul? Betul ya? Bapak Ibu yakin nggak sih ajaran Katolik itu ajaran yang baik? Yakin ya? Semua yakin atau ada yang nggak yakin? Yakin ya? Oke, baik. Jadi karena Katolik itu adalah ajaran yang baik, maka gereja itu dengan yakin meminta kita agar anak-anak kita itu dididik secara Katolik. Ya, karena apa? Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Betul? Keluarga adalah semacam sel, bagian terkecil dari gereja. Kalau misalkan keluarga itu kuat, maka gereja akan kuat. Kalau keluarga itu hebat, gereja akan hebat. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan dari sebuah keluarga itu akan mendownload. Mendownload itu artinya adalah, tahu semua yang mendownload? Mengambil ya, mempelajari, mengcopy dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjadi keluarga yang hebat, anggota keluarganya harus hebat. Isinya misalkan ada bapak, ada ibu, ada anak, ketiganya harus hebat. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah membentuk keluarga yang sweet, keluarga yang manis di rumah. Mau belajar bersama-sama Bapak Ibu? Yang pengen belajar bersama-sama tunjuk jari? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Tepuk tangan kita semua. Kita ingin belajar dari Titus bab 2 ayat 1 sampai 8. Bisa kelihatan Bapak Ibu teksnya? Bisa ya? Nanti kita baca secara bergantian. Yang bapak-bapak dulu, kemudian yang ayat berikutnya ibu-ibu bergantian ya. 1, 2, 3, mulai.
Demikianlah sabda Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, Titus, ada yang tahu siapakah Titus? Titus adalah anak rohaninya Paulus. Jadi dia diutus oleh Paulus untuk mengurus jemaat di suatu tempat di Yunani, di Pulau Kreta. Nah, Titus kemudian dia ngurus di sana, jemaat umatnya diurusi oleh Titus. Titus itu bukan orang Yahudi, jadi Titus itu orang Yunani. Di situ dia menggembalakan orang-orang di Kreta. Paulus memberikan surat kepada Titus ini yang perlu dikembangkan di situ, baik pelayanan, pekerjaan maupun keluarga. Nah, surat Titus kali ini adalah mengenai keluarga. Jadi di surat Titus yang ini itu ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu bapak, kemudian ibu, dan yang terakhir adalah anak. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya, satu persatu. Kita mulai dari bapak dulu. Tadi kan ada dikatakan sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan ya. Sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Jadi laki-laki yang tua adalah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Itu di ayat yang kedua. Iman itu apa Bapak Ibu? Iman adalah percaya. Siapa yang kita imani? Tuhan Yesus. Nah, kemudian karena kita mengimani firman, bapak-bapak ini belajar kitab suci kan? Belajar kitab suci, lalu bapak-bapak ini nemu satu ayat dari Efesus ya. Efesus bab 5 ayat 22 sampai 24. Seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Langsung suaminya, wow, ayat yang sangat powerful. Tuhan itu baik, luar biasa. Akhirnya dia mengimani kan, ayatnya diimani kan katanya kan, mengimani ayatnya. Kemudian wah, istri harus tunduk sama suami nih. Gak bisa main-main lagi sama suami gitu kan, harus tunduk. Dia akan menjadi suami yang otoriter dan seenaknya sendiri, karena bagi dia istri harus nurut sama suami. Apapun yang terjadi harus nurut, perintahnya mutlak harus dilakukan. Tapi dia tidak sadar Bapak Ibu, tidak sadar bahwa ada ayat lanjutannya yang belum dibaca sama dia, yaitu di ayat yang 25. Dari suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ketika dia memegang satu ayat yang tadi, baik istri-istri dan sebagainya itu, dia mengimani, tetapi dia melupakan ayat berikutnya. Artinya dia punya iman, tapi imannya tidak sehat. Karena dia hanya mencopot satu ayat yang enak buat dia, padahal ada ayat sambungannya. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak Ibu,
Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa? Ada yang tahu Kristus mengasihi kita itu seperti apa? Sampai mati. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, ini dia. Suami bagaimana nih? Apakah suami-suami bisa memberikan nyawanya untuk istrinya? Bisa nggak? Di para suami nih, termasuk saya nih, para suami, ya, memberikan nyawanya. Istrinya lagi di mall kan, hujan deras, telepon, wah, minta jemput, ini di mall hujan deras. Dijawab, pakai taksi saja, hujannya deras. Bagaimana dia mengasihi istri? Bagaimana dia mau memberikan nyawanya pada istrinya? Kalau sama air hujan saja takut, sama masuk angin saja takut. Nah, kita harus bisa suami-suami ini memberikan nyawanya untuk istrinya, mengasihi sampai penuh, sampai full, gitu ya. Kasih, mengasihi, kasih itu seperti apa, Bapak Ibu? Bisa dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu kasih itu berlaku untuk kita semua. Kasih itu sabar. Ditanyain, kamu sabar gak? Sabar, saya sabar gitu. Tanyain lagi, kamu sabar gak? Sabar. Tanyain lagi, kamu sabar gak? Sabar. Tanyain yang ketiga, kamu sabar gak? Sabar. Sudah dibilang saya sabar, tanya-tanya terus. Gimana sih? Ya. Apakah dia orang yang sabar? Tidak. Kasih itu sabar. Jadi kasih itu sabar baru kelihatan ketika kita di dalam suatu keadaan, di dalam suatu situasi yang menuntut kita untuk bisa sabar. Ketika kita dalam situasi baik-baik saja, sabar itu gampang ya, senyum dan sebagainya gampang. Tapi ketika situasi sedang sulit, situasi tidak mendukung, situasi sedang menjengkelkan, saat itulah kita akan tahu bahwa kita itu sabar atau tidak. Kasih itu murah hati. Ketika kita berada di rumah, anak kita pulang kerja capek, Pak main Pak, atau mungkin istrinya minta waktunya, yuk Pak, bantuin. Murah hati, gak cuma wah saya kan sibuk bekerja, kamu sudah tak kasih uang nih main gitu kan. Kamu sudah tak kasih uang, ini silahkan kamu cari orang yang asisten pribadi biar bisa kerjain kerjaanmu. Murah hati itu tidak hanya sekedar memberikan uang, tetapi apakah murah dalam memberikan waktu kita. Nah, waktu yang kita berikan adalah bentuk dari kasih kita. Karena kasih itu juga soal kehadiran. Jadi ketika kita hadir, artinya kita mengasihi, artinya kita mencintai. Tuhan Yesus hadir gak setiap saat di dalam hidup kita? Hadir. Kenapa? Karena dia mencintai kita. Bapak Ibu, bapak-bapak yang bekerja penuh nih ya, dari pagi sampai malam, apakah para bapak ini hadir untuk anaknya dan hadir untuk istrinya? Mungkin kita bisa tinggal bersama, tapi kebersamaannya itu apakah ada? Nah, kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Bapak-bapak sudah, sekarang ibu-ibu ya. Ibu-ibu di ayat 5 tadi dikatakan hidup bijaksana dan suci
rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Sekarang zamannya wanita itu apa? Emansipasi wanita. Jadi kalau suami kerja sampai malam, istri juga boleh kerja pagi sampai malam, sampai pagi ya, melebihi dari emansipasi. Itulah wanita. Sekarang jawaban emansipasi. Tapi tadi dikatakan apa, Bapak Ibu? Hendaklah hidup sehat dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Ibu-ibu boleh untuk membantu suami mencari uang, tapi jangan sampai meninggalkan rumahnya, rumah tangganya. Ternyata anaknya nggak keurus, rumahnya nggak keurus, dan sebagainya. Mengatasnamakan emansipasi. Padahal misalkan ibu-ibu ini pengen dapat penghasilan juga, ini sebenarnya tanggung jawabnya malah tambah ini. Keenakan bapaknya ini sebenarnya. Kenapa? Karena jadi double pekerjaannya. Di samping cari uang, mengurus rumah tangga, wah ini sangat berat sekali. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kita harus bisa mengatur waktu sehingga rumah tangga kita tidak terbengkalai. Nah, kemudian nih ada ayat lagi yang bilang, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Taat pada suami, baik hati ya, baik hati dan taat pada suami. Mungkin tadi ibu-ibu yang emansipasinya kuat gitu kan, merasa bahwa wah ini suamiku ini dalam tanda petik ya, memble gitu ya. Wah memble nih, kerja reso, urus rumah tangga reso, nggak bisa kerja, nggak bisa ngurus rumah tangga. Jadi biar saya saja yang melakukan aktif gitu kan. Nah akhirnya semuanya diurusi, leadershipnya ada di si ibu gitu kan. Leadershipnya ada di si ibu, dan akhirnya anaknya nanti efeknya dia harusnya mendownload ilmu leadershipnya dari bapaknya, tapi malah dapat dari ibunya. Dimana jadi dikatakan bahwa seorang ibu hendaklah bijaksana dan baik hatinya. Jadi anaknya itu harusnya mendownload dari ibunya itu mengenai kelemah lembutan, kebaikan. Biarlah yang tegas-tegas itu sama bapak. Biar anaknya nanti menjadi pribadi yang seimbang, punya figur ayah dan juga punya figur ibu. Taat pada suami. Keputusannya sama siapa? Mungkin ibu istri bisa mempertimbangkan, memberikan arahan, memberikan saran kepada suami, tapi keputusan terakhir haruslah di suami, karena dialah yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jangan sampai nanti seperti Adam dan Hawa ya, salah-salahan. Nah, ini kamu kok. Akhirnya ular yang disalahkan, ini ular ya gitu. Seperti itu. Tidak ada leadership di situ. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing bahwa ketaatan kepada suami itu ada buahnya. Buahnya itu bagus, baik. Karena ini adalah dari Tuhan. Tuhan yang meminta untuk ibu-ibu itu taat sama suami. Jadi saya ada sharing, waktu itu saya punya anak, sekarang ini ya saya punya anak TK, dan kemudian dia masuk SD. Saat itu saat yang krusial bagi saya untuk bisa mendaftarkan anak saya ini mau ke sekolah mana nih, sekolah Katolik atau sekolah yang mirip Katolik gitu ya, tetangganya Katolik. Nah, pilihan yang sangat sulit. Saya juga berdoa, saya juga mencari informasi kemana-mana. Bahkan saya sharing sama Romo, saya cerita sama Romo kepala sekolah bahkan yang menjadi direktur pada saat itu. Bagaimana? Romonya mempersilahkan kamu ambil keputusan sendiri. Ini saya kasih gambaran sekolah ini seperti ini. Setelah saya kumpulkan semua data, saya memutuskan bahwa
anak saya ini harus masuk sekolah ya SD Katolik. Nah gitu, kemudian saya bilang sama istri saya, SD-nya harus Katolik loh ya. Wah nggak bisa, ini soalnya SD yang ini itu bagus, gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, kurikulumnya bagus, semuanya serba bagus. Bahkan teman-temannya ini pada masuk situ semua. Mami-mami teman-temannya juga mendukung. Ayo masuk kita yang sini, biar nanti kita bisa bareng-bareng lagi gitu ya, bareng-bareng terus. Istri saya merasa bahwa teman-temannya kalau di situ semua gitu ya. Akhirnya dia berbagai cara membujuk saya. Masukin sekolah sini, bagus kok gini. Itu loh. Ada istrinya temanku itu, dia mendukung istrinya. Kenapa? Karena nanti yang nguruskan istrinya, anaknya yang mandiin istrinya, sekolahkan istrinya, sama istrinya terus. Jadi yang berhak mengatur adalah istri. Wah, didukung sama temannya, betul. Akhirnya saya sendirian, nggak punya bolo gitu ya, nggak punya bolo, berdebat, nggak ada ujung-ujungnya, dan akhirnya saya berdoa. Nggak cuma berdoa sendiri, tapi saya meminta teman komunitas saya mendoakan. Tolong didoakan, saya pengen anak saya masuk sekolah sini, tapi istri pengen yang situ gitu. Yaudah saya doakan, berdoa, dan akhirnya anak saya ada wawancara ya waktu itu ya, saya bawa istri saya masih cembetut, dia bawa istrinya cembetut gitu, jalan sendiri seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, ternyata beberapa hari kemudian temennya itu kan punya anak ya, teman lengketnya anak saya, dan juga itu temannya si istri saya itu, yang awalnya bilang, wah istri yang berhak dong, karena istri kan yang mengatur anaknya dari pagi sampai malam, gitu. Ternyata Bapak Ibu, dia dimasukkan sekolah yang sama dengan anak saya. Beda agama, malah masuk ke situ. Puji Tuhan. Istri saya menerima keputusan saya kan sebelumnya, wawancara, daftar, dan Tuhan memberikan hasil yang baik. Mujizat. Dia yang awalnya merasa bahwa wah nanti anak tua sini aku nggak punya teman, tapi dengan kecembetutannya itu cemberut, tapi dia taat, dia nurut, dia ikut wawancaranya, pendaftarannya sampai selesai, ada buahnya. Tuhan memberikan buah yang manis. Temannya itu daftar, dan dia membawa teman yang lain ternyata. Ada beberapa orang yang daftar dan sekarang sudah dibagi untuk kelas berapa, dan anak saya ada 2 atau 3 temennya itu satu kelas. Jadi istri saya punya teman lagi, teman yang sama, plus tambahan teman. Anak saya juga senang karena temannya sekolah di situ. Nah, Bapak Ibu, khususnya bagi para ibu, taat itu sesuatu yang sulit, tetapi ketika dilakukan karena Tuhan Yesus yang meminta, itu membuahkan hasil yang baik, buah yang manis. Itu yang saya sayang. Kemudian nih, untuk yang anak muda, ada ayatnya juga nih, ayat 6, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Yang muda jadi teladan dalam perbuatan baik. Menguasai diri. Bagi yang anak-anak muda sama orang tua mungkin karena masih bertenaga gitu ya, biasanya suka memberontak, membangkang. Orang tuanya bilang apa, gak dituruti, gak mau, saya mau yang ini, keras kepala. Boleh? Saat ini zaman yang kritis gitu ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini anak-anak muda yang penuh dengan pendapat sendiri, dia kritis. Orang tuanya itu mungkin dianggap sudah kolot gitu. Wah ini sudah ketinggalan zaman ini, gak mau ikut ini dan sebagainya. Berbeda pendapat boleh, kritis boleh, tapi ingat, kita harus hormat sama orang tua, sampaikan pendapat dengan baik. Di Efesus juga berkata seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagi yang masih punya status sebagai anak, ini berlaku. Jadi bagi yang masih ada orang tua, berlaku. Hormati orang tua. Mungkin kita merasa bahwa sudah berkeluarga kita ya, jadi kita urusan sendiri. Dia ngomong apa, terserah suka-suka gitu. Apakah boleh? Boleh, tapi katakan dengan baik. Kalimatnya yang santun. Dengan orang tua harus hormat. Agar apa? Dikatakan bahwa berbahagia. Bapak Ibu enak nggak kalau misalkan diem-dieman sama mama papanya? Gak enak, ya. Rasanya ada yang mengganjal gitu ya. Sakit rasanya. Maka benar firman ini, hormati orang tua dan engkau akan berbahagia. Ini family my sweet itu. Jadi kita ini harapannya kan pengen punya keluarga yang baik gitu ya, manis, enak gitu ya. Kita mungkin lagi sudah pernah kerja di luar dengan dunia luar yang begitu kejam, itu dibilang. Dunia luar itu begitu kejam, ada yang bilang seperti itu ya. Capek. Kita ingin punya rumah yang sebagai tujuan kita untuk istirahat, sebagai tujuan kita untuk recharge, kita mengetas kembali, mengisi energi. Gimana? Di dalam rumah itu kita ingin punya keluarga yang selalu kita nanti-nantikan, selalu kita rindukan. Itu adalah impian kita bersama. Tapi Bapak Ibu, beberapa mungkin tidak mengalami hal itu, karena ternyata yang sweet itu bukan sweet, tapi hit. Warnanya mungkin sama-sama coklat gitu ya, tapi beda rasa. Yang satu manis, yang satu pahit. Jadi rasanya itu gak enak. Tempat yang harusnya menjadi kita beristirahat dengan enak, dengan nyaman. Aku pulang kerja capek, aku pulang ke rumah, ternyata enggak. Pulang kerja capek bukannya pulang ke rumah, tapi ke rumah teman atau ke tempat yang lain. Karena rumah bukanlah suatu tempat untuk istirahat. Ada teman saya itu, saya sudah tahu bahwa dia itu lagi ditelepon sama mamanya. Gak diangkat sama dia. Loh, kok gak diangkat? Wah, malas aku. Saya malas. Karena papaku itu kalau bersuara keras, pedas, dan tidak enak, tidak menyenangkan kalau bicara sama papa. Mendingan gak angkat teleponnya. Nah, ternyata di rumah itu ada yang kalau bicara pedas, kalau bicara itu tidak menyenangkan, menyakitkan, kata-katanya tajam. Ketika dikeluarkan, nah ini yang membuat tidak nyaman di keluarga. Ada yang tersakiti, keluarga menjadi tidak manis lagi rasanya. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Kita kan mungkin tahu ya, misalkan ini papanya ini baik kok, baik ini orangnya, kerja keras dan sebagainya. Tapi kenapa bisa keluar kata-kata yang kesehariannya itu menyakitkan? Di Matius berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang keluar dari mulut berasal dari hati. Salah satunya adalah hujan, kata-kata. Jadi yang keluar dari mulut itu kenapa pedas, kenapa pahit? Karena hatinya pahit. Mungkin dia ada kepahitan, kepedihan di dalam hatinya yang kita nggak tahu.
mungkin dari masa kecilnya, atau mungkin dari lingkungan sekitarnya yang pernah menyakiti dia, atau mungkin dari kita sendiri yang tidak sengaja telah menyakiti. Makanya kemarin PDMKL mengadakan SPLB ya. Datang semua ini? Datang semua SPLB-nya? Datang semua. Ketika sudah disembuhkan, atau ketika kita sedang dalam masa pemulihan, ingin sembuh, datang ke Ekaristi, misa. Di situ adalah sumber kesembuhan. Setelah mau dipulihkan, hampir sembuh dan sebagainya, yang perlu dilakukan adalah doa pribadi, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, baca firman biar mengenal Allah. Dan biar mengenal Allah, kita perlu berkomunitas, ya, seperti ini berkomunitas, dapat firman, bersama-sama memuji, menyembah. Bisa ketika kita sedang menyembah, Tuhan memberikan kesembuhan, bisa. Ketika ada firman, ada ayat, ternyata tersentuh, sembuh, bisa. PDMKL kalau PD sebulan berapa kali ya? Bisa. 1 kali. Wah, kasihan temennya. Jadi kalau misalkan hari ini nggak bisa datang, bisanya datang bulan depannya gitu ya. Kasihan. Kurang, tambahi. Bisa jadi 2 kali ya. Sebulan 2 kali. Siap nggak? Biar temennya yang itu nanti misalkan nggak bisa datang di hari ini, minggu depan tuh masih ada lagi gitu. Ya, harus semangat ya, 2 kali ya. Kasihan teman-temannya. Nanti firmanya dapatnya 12 kali nanti kalau nggak bisa datang, ya. Komunitas itu tidak cuma sekedar kita bertemu hahaha, tapi tempat kita bertumbuh. Karena kalau hahaha itu komunitas yang seperti ini tuh di luar lebih hahaha lagi. Cari komunitas misalkan senangnya apa, K-pop ya. Komunitas K-pop itu hahaha, dance terus. Misalkan senangnya apa, batu aki, komunitas batu aki. Nah, hahaha dengan batu aki. Para batu aki itu banyak berkomunitas. Tapi kita berkomunitas rohani, di mana kita ingin menumbuhkan diri kita hidup bersama Yesus. Siap ya? PD sebulan 2 kali ya Bu bisa. Ya, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting agar relasi antara anggota keluarga itu bisa terjaga. Ada bahasa kasih ya, cuma nanti bahasa kasih ini bisa dipelajari sendiri. Di buku psikologi itu banyak. Jadi ada kata-kata cinta, waktu berkualitas, hadiah, melayani, sentuhan. Bahasa di mana kita itu merasa paling dicintai itu ketika diperlakukan seperti apa gitu. Misalkan anak saya itu yang umur sekarang ini 8 tahun, sejak bayi itu saya sudah bisa melihat dia itu kalau nangis kan kenceng banget ketika waktu bayi. Ketika digendong, dibelai itu diem. Bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sampai besar sama, dia sering minta digandeng, minta dipeluk. Itu adalah bahasa kasihnya. Nah, nanti Bapak Ibu di setiap anggota keluarga itu bahasa kasihnya beda-beda, dan nanti bisa dipelajari sendiri. Karena kan kita nggak bisa, atau mungkin kalau dia sudah belajar ini, dia akan info bahasa kasihku adalah ini, gitu kan, kalau kita apa. Tapi kalau sama orang tua gitu ya, udah sepuh gitu kan, dia nggak mudah bahasa kasih apa ya. Tapi ketika misalkan dia diberi hadiah dan dia senang berbinar-binar, nah mungkin bahasa kasihnya adalah gift, hadiah, gitu. Kemudian kita di keluarga melayani Tuhan bersama keluarga, bersama datang ke PDMKL sama-sama dengan istrinya diajak, suaminya diajak, agar satu pandangan. Biar nanti nggak dibilang, wah ini pulang malam terus ngapain gitu ya. Melayani bersama, biar tahu bahwa kegiatan yang dilakukan itu bukan kegiatan yang merusak gitu ya, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk bertumbuh secara rohani.
lakukan bersama-sama. Bangun misbah doa. Kita perlu membangun misbah doa. Kenapa? Dibilang dari Santa Teresia, bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi misalkan kita itu doa tiap hari lakukan. Jangan sampai kita baru berdoa ketika ada musibah, ada pencobaan baru kita berdoa. Bapak Ibu kalau nge-gym, latihan fitness itu dilakukan setiap hari ya. Jadi step by step, bertahap itu kita bisa mengangkat beban yang berat. Doa juga perlu seperti itu. Lakukan setiap hari. Lakukan bersama keluarga, ayah, ibu, dan anak. Doa setiap hari. Ya, Bapak Ibu, minta tolong tim pujian bisa maju ke depan. Oh ya, ada gift ya. Oke, ada gift. Jadi untuk 3 orang, 1 bapak, 1 ibu, dan 1 anak muda. Silahkan maju ke depan cepat-cepatan. Silahkan. 1, ini anak ya. Oke. Bapak, siapa yang mau maju bapak? Ibu, siapa ibu maju? Ya, ayo maju ibu. Siapa nih? Bapak 1, ibu 1. Jangan malu-malu ini. Kasih hadiah kok malu-malu. Seperti anak ini luar biasa. Ya, ibu sudah maju. Sekarang bapak, siapa bapak maju? Maju. 1 orang bapak, siapa mau maju? Silakan. Tadi yang 7 jari tadi. Siapa? Mau dikasih hadiah nih? Apa? Ya, ayo Pak Ferry maju. Yes, mantap. Silakan maju depan. Ya, sebelum menerima hadiah, saya tanya dulu nih. Sebagai bapak nanti sudah menerima firman sekarang, ingin ekspektasi harapannya apa setelah mendengar firman pada hari ini? Pengen menjadi suami yang seperti apa? Pengen menjadi bapak yang seperti apa? Bapak yang ideal. Berarti yang mengasihi itu ya. Oke, puji Tuhan. Kalau ini hadiahnya, oh ya tenang saja. Adik pengen jadi anak yang seperti apa nih? Luar biasa, kemudian ibu, silakan ibu. Ya, ingin membahagiakan keluarga biar bahagia dunia akhirat. Satu ya. Silakan ibu. HP. Puji Tuhan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada dalam sebuah keluarga, kita perlu menjalankan fungsi kita, peran kita masing-masing, baik sebagai bapak atau sebagai suami, baik sebagai ibu atau sebagai istri, dan juga sebagai anak. Kenapa keluarga kudus dari Nazaret itu bisa menjadi keluarga yang kudus? Karena Yosef dan Maria berhasil memelihara dan membesarkan Yesus di dalam keluarga mereka. Bila kita ingin punya keluarga yang sweet, keluarga yang manis, kita biarkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita dan biarkan Yesus semakin besar, dan hikmatnya semakin besar, agar kita dipimpin oleh Yesus dan mempunyai keluarga yang bahagia, keluarga yang sukacita, bahagia yang keluarga yang sweet, yang manis. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri.
pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami ingin bersama-sama memuliakan Engkau. Ini kami Tuhan, masing-masing dari kami ingin memberikan diri kami sepenuhnya, menjalankan fungsi yang Kau utus pada kami di dalam hidup berkeluarga. Kami ingin bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali kita katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, Engkau yang termulia. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa hati kami yang mungkin saat ini terluka. Ada satu orang di sini yang terluka oleh pasangannya. Kata-kata yang pedas, menyakitkan. Ada seorang istri yang teringat suaminya pernah membentaknya, membuat hatinya menjadi terluka. Hatinya pedih dan membawa kepahitan dalam hidupnya. Sehingga kata-katanya kepada anaknya penuh dengan amarah.
Ya Tuhan, di sini kami ingin Engkau bentuk agar kami bisa menjadi suami yang baik untuk keluarga, istri yang baik untuk keluarga kami, dan kami sebagai anak menjadi anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tua. Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengasihi keluargamu. Tuhan Yesus ingin keluarga yang Engkau bentuk, keluarga yang Engkau tinggali bisa menjadi teladan untuk keluarga yang belum mengenal Yesus. Biarkan keluargamu ini memberikan sinyal cinta kasih Yesus untuk keluarga di sekitar. Tuhan Yesus selalu memberkatimu, selalu menyertaimu selama engkau mempersilahkan Yesus untuk hadir di situ. Yesus sungguh rindu untuk tinggal di dalam keluarga dan bisa menjadi sumber cinta kasih untuk anggota keluarga. Biarkan kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Segala syukur kami mengucapkan kepada-Mu. Yang terbaik buat Tuhan Yesus.